mengikuti 3 organisasi sekaligus di kampus. Tapi saya sekarang merasa keteteran, entah itu mengerjakan tugas atau melakukan organisasi. Dan walaupun saya sering begadang setiap malam, tapi saya merasa saya tidak pernah menyelesaikan itu semua. Jadi kamu merasa kewalahan ya untuk mengatur waktu antara tanggung jawab di organisasi atau tugas kampus di kelas. Ya, padahal dulu saya bisa melakukan semuanya dulu. Tapi sekarang kalau saya lihat grup WA isinya tagihan tugas semuanya, saya malas untuk buka WA dan saya merasa tidak kompeten, entah itu di organisasi maupun di kelas. Sepertinya kamu merasa sangat frustasi dan rendah diri karena merasa gagal menyeimbangkan tanggung jawab. Dan hal itu membuat kamu merasa tertekan setiap kali melihat notif di HP. Ya Bu, benar sekali. Saya merasa bersalah kepada teman sekelompok saya, tapi saya juga lelah secara mental. Terkadang saya berpikir untuk melepaskan semuanya agar saya bisa tenang. Bisakah kamu menjelaskan lebih lanjut mengenai kata melepaskan semuanya? Apakah yang kamu maksud adalah berhenti dari organisasi atau berhenti dari perkuliahan? Maksud saya mau melepas dari organisasi saja Bu. Tapi saya bingung mulainya dari mana karena saya sudah dapat jabatan di organisasi tersebut. Baik, sekarang kita sudah memperjelas bahwa fokus permasalahan kamu adalah keinginan untuk keluar dari organisasi demi menyelamatkan kuliah. Karena sesi kita hari ini tersisa 20 menit lagi, saya usulkan agar kita gunakan waktu ini khusus untuk menyusun strategi. Bagaimana apakah kamu akan mengkomunikasikan pengunduran diri tersebut tanpa merasa terlalu bersalah? Bagaimana apakah kamu setuju dengan pendapat Ibu? Iya Bu, saya setuju dengan kita fokus ke strategi itu. Tapi jujur, saya sangat merasa bersalah untuk itu Bu, karena saya merasa menjadi orang yang paling gagal dan saya tidak bisa berkomitmen dalam organisasi tersebut. Saya mengerti sekali apa yang kamu rasakan. Sebenarnya Ibu juga mempunyai teman yang ceritanya persis sama kamu. Teman saya mengambil terlalu banyak tanggung jawab organisasi sampai IPK-nya turun drastis saat itu. Teman saya juga merasa gagal dan takut mengecewakan orang tuanya. Namun setelah teman saya berani untuk mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari salah satu posisi tersebut, teman saya justru bisa memberikan hasil yang lebih maksimal dari hal yang sudah pernah dihadapi oleh banyak orang. Saya merasa lebih tenang ada yang pernah mengalami hal yang sama dengan saya. Ternyata saya tidak sendirian ya Bu, tetapi saya bingung harus berbicara di organisasi yang mana dulu. Di organisasi yang kamu ikuti saat ini, organisasi mana yang menurut kamu memiliki bidang yang paling berat, yang paling menguras energi buat kamu? Dan jika kamu memutuskan untuk berbicara dengan ketua di sana, apa hal yang pertama kali kamu sampaikan mengenai kondisi kamu saat ini? Saya merasa ada di organisasi yang pertama Bu, karena saya ingin bilang ke ketuanya kalau saya sudah tidak sanggup lagi menjalankan apa yang ada di dalam organisasi tersebut karena kuliah saya merasa terancam. Tapi saya takut dia marah dan mengajak saya lepas dari tanggung jawab di organisasi tersebut. Wajar jika kamu merasa cemas. Namun saya yakin kamu memiliki kemampuan untuk membicarakan hal tersebut dengan baik. Melihat bagaimana kamu sangat peduli dan tanggung jawab kamu selama ini, saya percaya ketua organisasi kamu akan lebih menghargai kejujuran kamu, sehingga dari awal kamu hilang begitu saja di akhir nanti. Ya Bu, selama ini saya cuma takut dicap buruk, padahal saya sendiri sudah sangat merasa tersiksa. Kalau saya tidak jujur sekarang, saya malah akan menghancurkan semuanya, bahkan kuliah saya.
Saya rasa saya sudah siap. Saya akan menemui ketua organisasi yang pertama sore ini saat kelas berakhir. Tapi Bu, saya takut sama ketua organisasi pertama tersebut. Bagaimana kalau itu mengantarkan saya untuk berbicara dengan ketua organisasi tersebut, Bu? Oh, maaf ya, saya tidak bisa melakukan hal itu. Peran saya di sini hanya untuk menguatkan kamu, agar kamu bisa mengambil keputusan kamu sendiri. Tanggung jawab untuk dibicarakan dengan ketua organisasi tersebut itu ada letak pada kamu. Namun, saya akan membantu kamu untuk berlatih apa yang harus dilakukan. Iya Bu, saya akan berusaha mencobanya. Agar kamu lebih siap, saran saya bagaimana kalau kamu menyusun poin-poin singkat di HP kamu, dan kamu juga bisa mengajak teman kamu untuk menemani kamu untuk bilang ke ketua organisasinya agar kamu merasa lebih berani. Ya baik Bu, saran itu bagus. Saya akan mencoba melakukannya sesuai dengan saran itu tadi. Tapi kenapa ya saya selalu merasa bersalah kalau harus menolak permintaan orang lain? Sepertinya kamu merasa bahwa nilai diri kamu hanya ditentukan oleh kepatuhan kamu pada orang lain. Ketakutan kamu untuk mundur bukan karena tugasnya, melainkan karena kamu merasa gagal menjadi orang baik jika harus mengecewakan orang lain. Ya baik Bu, saya paham kalau saya harus memprioritaskan diri sendiri. Saya janji mulai besok akan fokus terhadap kuliah saya, dan saya tidak akan menyentuh urusan organisasi dulu hingga sampai semua tugas kuliah saya selesai. Tunggu sebentar. Di satu sisi kamu mengatakan ingin fokus pada kuliah, namun di sisi lain saya melihat kamu tadi terus-menerus mengecek notifikasi grup organisasi di ponsel kamu selama sesi ini berlangsung. Bagaimana kamu bisa benar-benar fokus jika kamu masih membiarkan diri kamu terganggu oleh urusan yang ingin kamu tinggalkan itu? Ya Bu, saya masih merasa sulit melakukan dan melepaskan HP. Ternyata memang benar ya menyelaraskan antara niat dan juga tindakan itu. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi ini, mari kita rangkum apa yang telah kita bahas. Kamu tadi merasa kewalahan karena ikut organisasi yang mengganggu kuliah, dan kita tadi juga melihat bahwa hal ini berakar dari pola pikir diri kamu yang sulit menolak karena tidak ingin mengecewakan orang lain. Ya Bu, jadi kesimpulan tadi sudah mewakili perasaan saya. Dan saya juga merasa lebih lega sekarang dan tahu apa yang harus sekarang saya lakukan. Saya senang mendengarnya. Saya sangat menghargai kejujuran dan keberanian kamu untuk menghadapi masalah ini hari ini. Karena waktu sesi kita sudah habis, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Silahkan kamu jalankan rencana yang tadi kita susun. Jika masih ada yang dibingungkan atau ditanyakan, kita bisa bertemu kembali dengan waktu yang sudah disepakati. Jika ada hal yang bisa untuk menghubungi Ibu ya. Sekali lagi, terima kasih sudah datang ke sini. Ya Bu, terima kasih sudah membantu saya dan sudah mendengarkan cerita saya. Ya, sama-sama. Baik, kalau begitu saya permisi